Kemudian kedua, bacaan Asmaul Husna bersama-sama. Dimulai dengan baca syahadat dan istighfar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk acara yang ketiga yaitu acara itu yang akan diisi oleh Bapak Kiai Haji. Pada beliau waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Kiai Kasikum selaku Imam Mushola Al-Barakah. Ingkang kula hormati Kiai Yuswoyo selaku pembina Mushola Darussalam. Ingkang kula hormati ketua rombongan di menika rombongan Mushola Al-Barakah menika Ibu Dwirina. Terima kasih. Ibu-ibu saudara yang kula hormati, marilah kita sama-sama puji syukur pada Allah yang mana pada sore hari ini kita masih bisa diberikan oleh Allah panjang umur dalam sehat walafiat sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di majelis yang mulia ini.
Salawat dan salam kita sanjungkan pada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, kemarin kita telah membahas masalah tentang apa ya? Ingat? Lupa. Nah, masalahnya adalah sesuatu yang bisa salah satu perkara yang bisa menyebabkan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ada salah satu cara agar kita menjadi umat Nabi Muhammad caranya adalah sholat berjamaah. Itu. Nah, sekarang saya akan membahas masalah surga. Jadi agar 500 tahun masuk surga lebih dulu. Jadi judulnya masuk surga 500 tahun lebih dulu. Ibu-ibu pengen nggak masuk surga 500 tahun lebih dulu? Coba yang pengen ngacung, pengen tahu coba. Yang pengen ngacung, yang pengen masuk surga 500 lebih dulu? Coba, saya pengen tahu. 1. Coba beneran yakin. Pokoknya jangan sampai robah ini ya, jangan sampai robah robah sikap ya. Coba saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kalau pengen masuk surga dulu 500 tahun masuk surga lebih dulu. Ada caranya ternyata. Nah, saya kasih tahu ya kan. Semoga nanti setelah sudah saya paparkan materinya nggak berubah pikiran. Semoga ya kan. Semoga ya kan. Tadi ngatung semua, alhamdulillah. Berarti ini ahli-ahli surga semua ya kan. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahli jannah." Wahai para sahabatku, wahai para kaum muslimin muslimat, ala ukhbirukum bi ahli jannah. Maukah kamu saya kasih tahu siapa sih orang yang ahli surga itu? Ahli surga adalah kullu dhaifin, yaitu setiap orang yang lemah atau setiap orang miskin. Mutadhaifin, yang dianggap lemah oleh manusia. Jadi syaratnya masuk surga adalah jadi orang lemah atau jadi orang miskin. Waduh, ini agak rombak kayaknya sih. Jadi syaratnya masuk surga, orang jadi masuk surga, ini kabar dari Rasulullah SAW, itu adalah orang yang dia itu adalah miskin dan dianggap lemah oleh banyak orang. Tapi perlu diingat, lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Tapi perlu diingat bahwa apabila dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, maka doanya tidak tertolak. Jadi kalau misalkan orang miskin itu karena apa-apa susah, doanya sama Allah ijabah. Hanya satu doa yang tidak diijabah, yaitu kalau misalkan doa pengen kaya. Karena apa? Takutnya kalau kaya nanti nggak bersyukur. Makanya kuncinya pengen jadi kaya syukur. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur miskin, ya harus bersabar, kemudian siap menerima bahwa dirinya adalah ahli surga. Yes. Terus lanjutan hadisnya, ala ukhbirukum bi ahli nar. Maukah aku beritahu wahai para sahabat siapa sih ahli neraka? Ahli neraka adalah kullu atulin, setiap orang yang dia itu keras, kasar di dalam ucapannya, dalam tindakannya. Caubatin dan kikir, pelit. Ya kan? Wis omongane atos, ya kan? Atine atos, ucap punya sifat kikir, pelit. Mustakbirin, dan orang itu mengumpulkan harta lagi sombong. Jadi keras hatinya, omongannya kasar, kemudian dia pelit, kemudian sering mengumpulkan harta tetapi sombong. Ya, sering pamer lah kan. Nah, itu adalah orang-orang ahli neraka. Jadi pengen ya jadi ahli surga ya. Berarti syaratnya tadi harus apa? Wis ngacung tanggung jawab pokoknya. Setiap orang miskin itu pasti masuk surga. Jadi janjinya para Rasulullah bahwa orang yang miskin itu Allah kasih kabar gembira bahwa dia akan masuk surga lebih dulu nantinya. Kenapa sih kok bisa orang miskin itu masuk surga? Iya, karena miskin itu adalah musibah. Miskin itu musibah. Jadi orang yang kena musibah itu pasti dosanya diampuni oleh Allah. Nah, makanya kalau misalkan yang dalam keadaan miskin sekarang dalam keadaan miskin, ya berarti harus
sabar. Oh, asik yang masuk surga. Jadi kabar gembiranya Rasul gitu. Jadi enggak bimbang dalam hidup. Nah, karena apa? Sudah dikabarkan jadi ahli surga. Ini penenang. Dalam hadis diperkuat, ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim itu tertimpa musibah min nasibin, daripada kecelakaan, wala wasbin dan kemiskinan, wala hamin dan kegundah gelisahan, wala ada dan sakitan, wala ghamin dan kedukacitaan, hatta syaukati yusaduha, sampai-sampai duri yang menancap pada dirinya, illa kafarallahu biha, kecuali Allah akan menghapus daripada dosanya min khotoyahu, dengan apa yang telah menimpanya. Jadi kalau misalkan ada orang sering kena musibah, urip susah baik. Baik, tanda-tanda alhamdulillah aku di ngapura dosa Gusti Allah. Jadi ketika banyak musibah berarti banyak syukurnya pada Allah. Karena apa? Kalau nggak dikasih musibah, lupa bahwa dirinya adalah makhluk surga. Ini pengingat. Jadi kalau misalkan ibu-ibu lagi susah, ya kan, bojone domai baik, ya kan, masak dia salah misalkan. Masak tempe malah pengennya bapak kayak gendot misalkan, kan salah, didomain sama bapak kayak lah. Itu berarti kita tanda-tandanya ahli surga gitu. Jadi ada rasa bangga ya. Pak terus napak. Aku pengen didomain mani. Main surganya lebih gede. Jadi hidup itu harus penuh dengan senyum. Iya, alhamdulillah. Aku lagi susah, berarti tandanya aku dicintai oleh Allah. Iya, karena orang sing susah-susah deh menandakan bahwa dirinya itu kan orang betah. Karena apa? Mengkon kerasa bahwa dirinya itu adalah ahli surga. Karena kita itu aslinya adalah makhluk surga, bukan di dunia. Makanya adanya susah supaya ingat Allah. Makanya orang-orang kadang-kadang utangnya urung 500 miliar, urung tobat, barang 500 miliar boleh duduk. Salat Allahu Akbar. Ya Allah, muka-muka utangku lunas. Jadi kita jangan seperti itu. Nunggu susahnya memberat baru kita sadar pada Allah. Harusnya ketika kita susah dikit langsung ingat sama Allah. Makanya kadang-kadang Allah itu kasih pada kita musibah yang begitu beratnya supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita itu bukan makhluk bumi, tapi kita makhluk surga. Makanya harus selalu istiqomah di dalam mengingat Allah. Jadi musibah yang ada pada diri kita adalah jalan supaya kita kenal kepada Allah. Jadi musibah yang terbesar bukanlah musibah yang kita hadapi. Musibah yang terbesar adalah kapan kita lupa kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita lupa pada Allah, kita diuji dengan adanya apa? Musibah. Makanya kemiskinan adalah musibah terbesar. Tapi ada kabar gembiranya, masuk surga. Ya kan? Kemudian masuk surganya orang miskin itu bagaimana? Ya kan? Ya ini di dalam keterangan lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, yudhilul fuqara'ul mu'mininal jannata, yudhilul fuqara'ul mu'mininal jannah qabla al-aghniya binisfi yaumin 500 amin. Yudhilul fuqara, masuknya orang-orang fakir yang mukmin al-jannata kepada surga qablal aghniya, sebelum orang-orang kaya, binisfi yaumin, yaitu kurang lebih setengah hari akhirat. Setengah hari akhirat itu 500 amin, 500 tahun. Wah, jadi kalau misalkan kita jadi orang yang miskin itu 500 tahun masuk surga lebih dulu. Karena apa? Timbangan hisabnya itu ringan. Ya sekarang contohnya kalau misalkan kita ke Alfamart atau ke Indomaret, orang nggak ada duit misalkan, nggak bawa uang, kira-kira di dalam Alfamart metune cepet nggak bawa suwe? Nah sama seperti itu. Wah gelang-gelang anak duit orang nangka bisa lah kemana? Tapi kalau misalkan uangnya banyak, otomatis masuk Indomaret atau Alfamart kan, lama belanja dulu, udah lama, sudah dapat banyak, tinggal antrian banyak banget, ya kan? Nah itu hisabnya sama lama. Nah, gitu. Jadi rumusnya masuk surga lebih dulu adalah menjadi orang yang miskin. Ini udah robah sikap belum? Coba saya pengen tanya, siapa yang tadi pengen masuk surga lebih dulu? Ngacu? Ada gak? Aduh yakin. Padahal tadi belum ada dalilnya, belum ada keterangannya, udah yakin banget ya kan? Tapi kenapa sekarang berubah pikiran? Seharusnya itu tambah ngacunya tinggi gitu. Harusnya lebih tinggi, tapi kok malah
Ini berarti ini ilmunya saya, aduh yakin nggak masuk ini kayaknya. Yakin. Coba siapa yang pengen masuk surga 500 tahun lebih dulu? Aduh, aduh ceramahnya nanti kalahin saya, salah nih. Salah ya. Gimana nih? Masuk nggak ilmunya nih? Masuk ya? Nah, berarti kalau pengen masuk surga lebih dulu berarti apa tadi? Bisa. Kira ada nggak yang tadi pengen masuk surga lebih dulu tadi? Lah tadi siapa yang ngajak juga ya? Oh kayak gitu ya. Apakah semua orang yang miskin itu masuk surga? Diterangkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal miskinu alladzi tarudduhu ukalatu." Bukanlah dikatakan seorang yang miskin, yaitu alladzi tarudduhu ukalatu, yang dia itu meminta sesuap nasi atau sesuap makanan pada orang lain. Wa uklatani, dan meminta 2 suap pada orang lain. Walakinal miskinu, akan tetapi yang namanya miskin di sini adalah alladzi laisa lahu ghina, orang yang tidak mempunyai kecukupan dalam penghidupan, wa yastahi, lantas dia malu, aw la yas'alun nasa ilhafa, atau tidak meminta kepada manusia kecuali mendesak. Jadi orang miskin yang di sini adalah orang miskin yang ketika dia tidak cukup dalam kehidupannya, tetapi dia mau minta sama orang itu malu. Mau minta makan sama orang itu, wis kerja ya kan, cara gamanya bikin dagangan udah capek-capek ya kan, bikin dagangan 100, lakunya cuma 2, bawa pulang ke rumah, yang lain adalah tinggal 88 misalnya. 98. Akhirnya karena nggak ada yang beli, akhirnya dia waduh gimana nih, udah kembali modal, malah jadi modal mati. Akhirnya apa? Akhirnya dia mau minta sama tetangganya, malu. Mau minta sama tetangganya, inilah yang namanya miskin. Bukan yang minta-minta di jalan. Kalau minta-minta di jalan kan minta terus dikasih. Ini ada pengharapan, kalau misalkan saya minta berarti dikasih lagi, berarti ada omset tinggi nih. Kalau misalkan satu orang 1.000 rupiah, berarti kalau misalnya 100 orang 100 ribu, lumayan ini buat profesi. Bukan itu. Tapi yang namanya miskin di sini adalah orang yang dia tidak kecukupan di dalam kehidupannya, tetapi mau minta pada tetangganya, dia malu. Mau minta pada saudaranya malu. Dia minta gara-gara terpaksa, perutnya lapar, ya kan, anak-anaknya pada nangis, akhirnya minta, "Lik, tulunglah, Lik, tulung punten. Jaluk duit setitik gue tuku beras." "Oh ya Nyeng, tapi ngesuk cepet-cepet balik lah ya." Gitu. Nah itu ya, orang miskinnya seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana? Rasulullah mengajarkan ketika kita miskin harus mempunyai harga diri. Jangan malah kita merendahkan diri, tapi harus mempunyai harga diri. Ya. Dan ketika kita miskin itu harus menjadi orang yang sabar. Dan pertolongan Allah itu pada orang-orang yang sabar. Sesuai dalam Al-Qur'annya, ista'inu bis-sabri was-shalah. Pertolongan Allah itu pada orang-orang yang sholat dan orang yang sabar. Ketika kita dalam keadaan miskin, maka perbanyaklah kita sholat, kemudian sabar. Kenapa? Karena umat ini sebenarnya itu ditolong dengan adanya orang-orang yang miskin. Sebagaimana terangan hadis, innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat Nabi Muhammad, hadhil ummah, umat Nabi Muhammad bidha'ifiha, dengan sebab doanya apa? Dengan sebab orang-orang miskin. Bagaimana Allah menolong umat ini dengan orang-orang miskin? Bida'watihim, dengan doa-doa mereka. Jadi kalau misalkan kita dikasih Allah takdir menjadi orang yang miskin, maka kita selalu mendoakan orang lain karena kita punya doa yang ijabah. Kemudian wa sholatihim, dan sholat mereka. Jadi wis kadung miskin ya aja terlalu takabur, kudu sholat, mendoakan orang lain. Nah, kemudian wa ikhlasihim, dan keikhlasannya. Ikhlas apa? Yaitu mendoakan orang lain, ikhlas dalam berbuat. Ya, karena orang-orang miskin itu salah satunya adalah sering nggak ikhlas dan juga sering tidak berdoa. Kenapa orang miskin itu susah untuk kaya? Gara-gara itu. Ketika dia miskin tidak mau mendoakan orang-orang kaya.
Makanya kalau misalkan ada orang kaya, kalau pengen cepet kaya ya, ada orang kaya, dia pakai mobil Pajero, doakan, ya Allah, semoga yang punya mobil Pajero itu nggak pernah kosongan bensin, ya kan, engkau tambahkan rezekinya, ya kan, seperti itu. Jadi doakan yang baik pada orang-orang kaya, maka dia akan menjadi kaya nantinya. Karena apa? Doanya kita pada orang lain, maka kita akan didoakan oleh malaikat. Seperti itu. Nah, kemudian, jadi orang miskin yang di sini yang diharapkan adalah orang miskin yang dia itu miskin tetapi punya sifat sabar, kemudian dia sering sholat. Nah, kalau misalkan udah miskin, ya kan, nggak mau sholat, apa yang mau diharapkan nanti di akhirat? Ya, di dunianya wis susah, nang akhiratnya malah tambah susah. Jadi harus ketika kita dalam keadaan susah, kalau dalam keadaan miskin, harus sering sholat, karena itu yang diharapkan. Dan nanti ada pengharapan nanti di dalam surga seperti itu. Nah, karena terus pertanyaan lagi, bagaimana ya keadaan orang-orang kaya di dalam akhirat nanti? Rasulullah SAW menggambarkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, innal muksirina hum mukiluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang banyak hartanya hum mukiluna yaumal qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang miskin pahala nanti di akhirat. Jadi orang-orang yang kaya-raya di dunia itu nanti di akhirat dia adalah orang yang miskin pahalanya di akhirat. Kecuali man a'tahu Allahu khairan, kecuali orang yang Allah berikan kebaikan harta daripadanya. Fanafaha fihi, kemudian dia menginfakkan yaminahu kepada tetangga kanannya, wasimalahu dan tetangga kirinya, terus wa baina yadayhi wa warahu, depan belakangnya, wa amala fihi khaira, serta berbuat baik dengannya. Jadi orang yang kaya nanti yang masuk surga adalah orang kaya yang dia itu kober, ketika sudah kaya banyak hartanya, dia sempatkan hartanya untuk membagikan tetangga kanan, tetangga kiri, depan belakang. Tapi kalau misalkan mengumpulkan harta saja tanpa peduli kanan kiri, depan belakang, berarti nanti dia akan menjadi orang yang hisabnya lama. Karena kan di akhirat kan ditanyain, kamu hartanya buat apa? Oh, saya untuk makan pribadi misalkan. Nah, nanti akan dihisab oleh Allah. Makanya amalnya sedikit. Karena apa? Banyak orang yang menginginkan harta tersebut, tapi tidak dia berikan pada orang yang membutuhkan. Apalagi sampai-sampai dia enggak zakat, tambah nemen. Jadi pernah suatu ketika ada seseorang curhat sama seorang kiai. Pak Kiai, saya itu dagangannya kok setiap tahun selalunya itu ada saja yang nyuri, ada saja yang kurang. Dalam perhitungan saya itu kurang. Terus ditanya sama kiai tersebut, "Lah, kamu zakat apa tidak?" "Benar itu Pak Kiai, saya nggak tahu zakatnya bagaimana caranya." "Oh iya, harus dilihat nisabnya berapa. Kalau udah sampai nisab berarti zakat." "Oh ini sudah Pak Kiai, tahun ini saya akan zakat." Dihitung-hitung ternyata sudah sampai nisab. Ya, ada keterangan nisabnya itu 85 gram emas. Ada yang mengatakan 85, sekitar 85 gram emas. Itu adalah nisabnya dagangan. Kemudian dihitung, ternyata ada. Akhirnya dia zakat mal. Ketika zakat mal, apa yang terjadi? Besoknya dagangan yang tadinya tidak laris, yang sudah yang sudah PSPS, malah lakunya banyak. Nah, akhirnya dia menjadi orang yang tambah kaya. Karena apa? Tidak menyembunyikan daripada harta orang miskin. Karena dari harta orang kaya itu ada bagian orang miskin. Nah, bagaimana kalau misalkan orang tidak zakat? Tetap keluar. Orang kaya yang dia menyembunyikan hartanya, kemudian dia tidak zakat, tetap keluar. Dari mana keluarnya? Yaitu salah satunya dari penyakit dilalai opname. Nah, rumah sakit. Walane anggaran wong sing sugi-sugi kok meriang baik. Tanda. Tapi nggak boleh mengkonis. Cuma kita harus tandai, kenapa gini sugih ini sering meriangan? Berarti kurang zakat atau kurang sodako. Percaya yang terjadi, nggak percaya seperti itu adanya. Makanya hati-hati.
Jadi saya hanya sekedar mengingatkan. Kenapa? Karena saya sayangnya pada jenengan semuanya. Jadi ketika sudah punya uang banyak, ya kan, jangan lupa kanan kiri itu ada tetangga, depan belakang ada tetangga. Ketika kita mengasihi, maka kita nanti akan bisa memasuki surga. Ketika kita tidak, berarti kita siap-siap apa? Dihisabnya lama. Tapi kalau misalkan kita ngasih kanan kiri, depan belakang, orang yang miskin doa, ya Allah, alhamdulillah, pas lagi nangkal duit, ya kan, pas lagi kencotan anaknya pada nangis, ndelok jajan, dileleh anak sing aweh, alhamdulillah, ya Allah, moga-moga kayak mati husnul khotimah, alhamdulillah. Nah, itu dan rintihan doanya orang-orang miskin akan menjabarkan dia itu masuk husnul khotimah. Walhasil orang yang kaya seperti ini nanti dia bisa masuk surga lebih dulu malah dibanding orang tadi yang 500 tahun lebih dulu. Karena apa? Yaitu ketika mau masuk surga ditanyain oleh malaikat. Kemudian nanti lanjutannya, ya. Lanjutannya. Terus kemudian nanti lanjutannya. Jadi ketika kita diberi rezeki oleh Allah berupa kesehatan ataupun anak, ya kan, ataupun kekayaan, itu jangan sampai kita menjadi orang yang pelit. Nggak boleh kita jadi orang pelit. Karena orang pelit itu adalah orang yang sangat dicintai oleh iblis. Jadi kalau misalkan pengen jadi pencinta iblis, ya sudah pelit aja, ya kan? Iya. Jadi ketika kita punya kesehatan, ya jangan pelit, luangkan waktu untuk ibadah. Ketika kita punya anak, jangan pelit. Anak kita masukkan ke pesantren, masukkan kepada madrasah, masukkan ke dalam masjid supaya dia pada sholat. Nah, kemudian ketika kita punya kekayaan, ya jangan pelit, kanan kiri dikasih, ya walaupun berapalah, yang penting semampu kita. Karena apa? Supaya harta kita berkah. Kenapa kok kita harus nggak boleh pelit? Ya kan? Karena kita orang Islam. Rasulullah SAW bersabda, la yajma'u suhu wa imanun fi qalbi rajulin muslim. La yajma'u, tidak mungkin akan terkumpul. Suhu, orang yang bahil, wa imanun, dan iman, fi qalbi rajulin muslim, di dalam hatinya orang muslim. Jadi antara sifat pelit dan iman itu bagaikan air dan minyak yang tidak akan bersatu. Walhasil yang namanya orang Islam itu nggak boleh pelit. Ketika orang Islam itu pelit, berarti dia adalah orang yang paling dicintai oleh iblis. Jadi orang Islam yang beriman adalah orang yang taat beribadah serta punya hati dermawan. Karena kalau misalkan dia itu Islam kok dia pelit, maka itu adalah orang yang paling dicintai oleh iblis. Paling dicintai. Jadi orang yang paling disukai oleh iblis adalah orang yang beriman tetapi dia pelit. Kebalikannya, orang yang paling dibenci oleh iblis adalah orang yang dia itu banyak dosanya tapi dermawan. Ya sekarang kita kiaskan. Ada Pak Kiai lewat, ya kan. Ajar pakai lah dosa. ada orang kaya orang Islam kaya, ya kan. Kemudian dia ada pengemis lewat, ada pengemis di depannya, orang kaya ini lewat, tapi dia Islam, orang Islam kaya lewat. Kemudian pengemis itu lihat, ya kan, pengemis ini kan minta-minta. Orang kaya ini tahu bahwa dia orang kaya, lewat. Pasti kan dia ngundul, wah, suki-suki, ya kan? Islam suki-suki orang yang mana mubah, kata orang miskinnya. Kebalikannya, sering mabok, sering judi, lewat, terus ngasih sama orang pengemis itu, ngasih. Alhamdulillah ya Allah, gentoan, terus mabok-mabokan, tapi ya Allah, moga-moga diberi hidayah. Gitu ya. Itu makanya ada kalanya nanti orang-orang yang dia itu nanti ketika akhir hayatnya dia menjadi orang yang husnul khotimah berkat doanya orang-orang yang ini tadi, orang-orang yang miskin tetapi sering dikasih. Karena yaitu berkat daripada sholat yang dilakukan orang-orang miskin ini. Jadi walhasil janganlah kita menjadi orang yang pelit. Karena orang pelit itu bukan karakteristik orang-orang Islam.
Ketika dia sudah mengaku Islam, punya iman di dalam hati, maka dia adalah menjadi orang yang iman, orang yang dermawan. Tapi kalau misalkan dia mengaku Islam, kok dia pelit, berarti tidak masuk keimanan di dalam hatinya. Makanya pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, di situ ada pemimpin, dia pandai, ya kan, pidatonya pintar, ibadahnya tekun. Ya sudah, dia jadi imamnya. Tapi Rasulullah, udah nggak apa-apa, dia jadi imam. Dia pelit ya Rasulullah. Oh jangan. Kalau pelit jangan, cari yang lain. Karena orang yang pelit itu ada saluran dari dunia sampai ke neraka. Sedangkan orang yang eman itu dalam keterangan hadis itu ada belalai dari surga sampai ke dunia. Jadi orang-orang yang Islam mempunyai keimanan yang tinggi, maka punya jiwa dermawan. Itu. Terus pertanyaan, bagaimana supaya menghilangkan sifat pelit? Caranya, salah satunya adalah sedekah, mengeluarkan sedekah. Sedekah yang bagaimana? Yang pahalanya besar. Terus kira-kira saya tanya dulu, siapa di sini yang kira-kira pengen jadi orang kaya? Coba ngacung. Aduh takut yakin. Sekarang jadi mana takut kok aneh. Siapa yang pengen jadi orang kaya sekarang? Kan gantian tadi pengen 500 tahun masuk surga udah pada ngacung. Sekarang kebalikannya. Kan orang yang masuk surga tadi adalah 500 lebih awal adalah orang yang miskin. Sekarang tanya lagi, siapa yang mau 500 tahun lebih awal masuk surga? Gak ada yang mau ngacung. Nah, sekarang kebalikannya. Siapa yang pengen masuk surga? Maksudnya siapa yang ingin jadi orang kaya? Siapa yang takut jadi miskin? Enggak. Siapa yang pengen jadi orang kaya? Ayo. Siapa yang punya cita-cita jadi orang kaya? Ya, punya cita. Ngacung alhamdulillah satu. Ada lagi? Serius? Ada lagi ya? Ada ya. Keterangan hadis diterangkan, ya kayak. Ini moga-moga satu lumayan, berarti ada ada VS sama tidak VS ya kan. Satu lumayan mewakili semuanya ya kan. Jadi di dalam keterangan hadis disabdakan, pernah Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ya kan? Ya Rasulullah, sedekah apa yang pahalanya paling besar, paling tinggi atau paling besar? Rasulullah SAW bersabda, anta sedekah wa anta syahihun. Ketika kamu ingin pahala sedekah kamu itu pahalanya lebih besar, maka sedekahlah dalam keadaan sehat. Jadi kalau misalkan punya harta banyak, biasanya kan kita, kalau ibumu mati, punten, ibumu kalau mati kayak karangan Sinakana kok diwakafna ya. Itu pahalanya dikit. Karena apa? Nunggu mati. Makanya kadang-kadang, wah moga-moga ini sempat mati, moga. Warisannya nanyong ya. Itu. Makanya sedekah yang paling bagus itu apa? Kapan? Ketika sahihun, ketika sehat. Nah, jadi kalau misalkan kita sehat, sedekah pahalanya gede. Terus syahihun, ketika kita merasa menjadi orang yang kikir. Ketika kita merasa bahwa diri kita udah pelit, dirinya tuh menjadi orang pelit teman sih ya, terus sedekah. Nah, itu ketika kita melawan itu, misalkan ada kotak lewat, terus kemudian, sedekah orang ya, sedekah. Sedekah. Nah, kita paksa, berarti pahalanya besar. Karena apa? Melawan nafsu kita. Kemudian tahsal faqro, takut miskin. Jadi kita, bahasa mungkin kok anak putuku kok jadi orang miskin. Sedekah. Maka disitulah pahalanya besar. Dan yakin berkat itu bisa menjadi orang yang kaya raya anak kita. Nah, kemudian watak mulun hina, dan kamu berangan-angan pengen jadi orang kaya. Jadi kalau misalkan pengen cita-cita pengen jadi orang kaya, sering-seringlah sedekah. Nah, itu salah satu caranya. Jadi supaya kita menjadi orang yang dermawan, lawanlah dengan yang namanya sedekah. Karena di dalam keterangan lain, orang yang miskin itu nanti di akhirat punya kekuasaan. Kekuasaan bagaimana?
Rasulullah SAW bersabda, aksiru ma'rifatal fuqara. Wahai manusia, ya kan? Aksiru ma'rifatal fuqara. Perbanyaklah berkenalan dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Wattahidu indahumul ayyad, dan jadikanlah mereka itu orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang terhormat. Kenapa bisa seperti itu? Iya, karena kebanyakan orang-orang miskin itu dihina di dunia. Jadi kita jangan menghina. Karena apa? Nanti dia punya kekuasaan di akhirat. Makanya kalau misalkan ada kiai yang kaya sama kiai miskin, pasti yang miskin yang ada di jauhi. Karena apa? Ya itu. Makanya ketika ada seseorang yang miskin, perlu diingat bahwa dia itu punya kekuasaan nanti di akhirat. Makanya jadikanlah, ingatkanlah pada kita bahwa dia itu punya kekuasaan. Fa inna lahum daulah. Dan karena mereka mempunyai kekuasaan nanti di akhirat. Qalu ya Rasulullah, wa ma daulatuhum? Wahai Rasulullah, apa sih kekuasaan mereka itu? Qala Rasulullah SAW bersabda, idza kana yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat orang-orang yang miskin ini bilang dulu, dikatakan pada mereka, carilah man at'amakum, siapa orang yang telah mengasih kamu makanan. Ya. Jadi orang-orang yang miskin nanti di akhirat kan sudah 500 tahun nih, lebih dulu nih masuk surga. Ketika 5 tahun lebih dulu, dia oleh Allah dikasih kekuasaan. Wahai orang-orang miskin, carilah siapa orang yang pernah mengasih kamu makanan. Dicari. Wasafakum surbatan, dan orang yang membeli seteguk air kepadamu. Misalkan contoh seperti ini, misalkan saya minum kan, bismillahirrahmanirrahim. Misal. Nah, yang ngasih minuman ini nanti saya cari, ya kan? Nanti cari, ada informasinya di akhirat. Alhamdulillah, waktu pengajian nasi awet dia, siapa sih, ya kan? Kok nasi CCTV nih? Walaupun saya nggak tahu siapa yang ngasih, ya jangan misalnya donatur siapa pokoknya yang ngasih minuman ini kepada saya, ya kan? Intinya kan lagi miskin misalkan ya. Nah itu nanti di akhirat dicari orang yang ngasih makanan, orang yang ngasih minuman, itu dicari. Kemudian wakasakum sauban, dan orang yang memberi sepotong pakaian. Contoh misalkan saya dikasih ini, tadi siapa lupa saya, dikasih baju. Ini saya juga cari nanti orang-orang yang ngasih baju. Fahud biyadi, lantas peganglah tangannya orang-orang yang ngasih tadi. Sumandubidu ila jannah, kemudian tariklah mereka ke dalam surga. Nah itu. Jadi kekuasaan orang-orang yang miskin itu nanti di akhirat benar-benar ketika dia sudah masuk surga 500 lebih dulu, maka dia nanti orang-orang yang dia ngasih pada orang miskin. Gitu tuh. Jadi tapi ya itu, orang miskinnya bagaimana? Yang dia itu rajin di dalam sholatnya. Nah, karena apa? Karena dia punya doa yang akan kabul. Terus bagaimana kalau misalnya nggak sholat? Ya kasihlah. Cuma paling bagus adalah orang yang dia itu punya doa yang mustajab. Makanya ketika kita dalam keadaan miskin, jangan sampai kita lupakan sholat. Supaya apa? Supaya ketika nanti di akhirat orang-orang yang kaya bisa ditanding oleh orang-orang yang miskin. Jadi jangan lupakan orang miskin. Karena doanya Nabi Muhammad itu ketika masih dalam keadaan sehat, Nabi Muhammad itu masih kesan, masih hidup. Itu Nabi Muhammad berdoa, Allahumma tawaffani fakiran wala tawaffani ghaniyan. Ya Allah, matikanlah aku sebagai orang yang fakir, orang yang miskin. Wala tawaffani ghaniyan, dan janganlah engkau matikan aku sebagai orang kaya. Nabi Muhammad sendiri pengen dimatikan dalam keadaan miskin. Wahsurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah aku ya Allah Nabi Muhammad fi zumratil masakin, pada golongan orang-orang yang miskin di hari kiamat. Yaumal kiamah fa innal asqal asqiya, sesungguhnya orang yang paling celaka di dunia dan di akhirat adalah man ijtama'a, siapa yang terkumpul di dalam dirinya fikrud dunya, kefakiran dunia, wa adabul akhirah. Jadi orang yang paling rugi adalah ketika di dunia dia miskin,
kemudian di akhirat masuk neraka naudzubillah min dzalik. Makanya ketika kita ada orang atau kita merasa menjadi orang yang miskin, perbanyaklah sholat. Karena janjinya Allah kemarin apa? Siapa orang yang sholat, lam fakrun fidun. Orang yang sholat berjamaah maka tidak akan menjadi orang yang fakir. Itu paham ya? Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Katanya mau ada kumpulan, ya kan? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma la nusana alaika kama sanata wa sifat lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu baradi wa lakal hamdu badrida. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa tawassal wa ta'ala jami'an bi fikri awrana wa tubali jami'an maqasidina wa hawaina min niyatin salihah. Allahumma nas'aluka rahmana wa ummahatina wa jalina jadana wa mashina wa li sayyidina muslimin wa muslimat wa mu'minin al-ahya wa inna ka qareebun mujibud da'watil hajat ikli hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala taqabbal mana kuntal alamin wa tajalna wa lama amin salihin mahmudin marzuqin musin ayna ma kunna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala barik fi ayatina wa mamatina wa fitna husnul khatimah batati wa lafi taatika wa tatrisunika ya ilahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tangga doa semoga kita semuanya yang hadir di sini dan orang yang mendengarkan dan semua yang ada di desa ini diberikan panjang umur dalam sehat walafiat, diberikan keturunan yang soleh dan solehat, diberikan rezeki yang halal dan barokah sehingga bisa ziarah Makkah dan Madinah bibarakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma